Penginjilan adalah keharusan. Semua kita harus menginjil. Penginjilan bukanlah pilihan seseorang. Penginjilan bukan menjadi tugas misionaris saja, bukan menjadi kewajiban seorang pendeta saja, bukan menjadi pekerjaan gembala sidang atau pelayan gereja saja, tetapi adalah keharusan bagi semua kita yang percaya. Berapa banyak di sini yang percaya Yesus? Katakan, saya ya Tuhan. Maka semua kita harus menginjil. Sesederhana itu. Amin. Berapa banyak yang percaya Yesus adalah Tuhan? Katakan, saya. Maka saudara harus menginjil. Berapa banyak yang percaya dosanya sudah diampuni, kutuk dosa sudah dipatahkan daripadanya, dia tidak dibawa kutuk lagi, tetapi dibawa anugerah Tuhan yang melimpah-limpah. Katakan, saya ya Tuhan. Maka saudara harus menginjil. Berapa banyak yang tahu pasti, walaupun tidak cepat-cepat, tapi dia tahu pasti bahwa satu hari dia akan sampai di sorga yang kekal. Katakan, saya. Maka saudara yang mengangkat tangan ini harus menginjil. Semua kita yang percaya akan anugerah Tuhan dalam hidup kita harus menginjil. Amin. Jadi itulah dia Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Gereja Kemenangan Iman Indonesia adalah gereja yang pasti akan keselamatan jiwanya dan harus menginjil. Yang mengerti katakan amin. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Semua berkata tidak bisa dipisahkan. Karena ketika kita diselamatkan, kita menerima tiga hal sekaligus. Yang pertama sekali, kita menerima anugerah. Semua berkata anugerah. Itu keselamatan jiwa bukan hasil usaha kita. Tidak ada satu pun daripada perkataan, pemikiran, dan perbuatan kita yang dapat menghasilkan keselamatan bagi hidup kita. Tidak ada satu pun daripada perbuatan kita yang menghasilkan satu dasar yang kokoh bagi keselamatan jiwa kita. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tuhan pilih kita untuk diselamatkan. Tetapi di balik anugerah yang besar itu, berikutnya yang kita terima adalah perintah Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkata dalam Markus 16 ayat 15-16, dikatakan, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bukan hanya ke seluruh dunia, tetapi segala makhluk harus diberitakan Injil. Itu sebabnya kalau saudara malu-malu untuk bersaksi, malu-malu untuk berkhotbah, malu-malu, mulailah berlatih. Dan ini adalah perintah, pergilah ke seluruh dunia. Saudara harus pergi ke seluruh dunia. Saya ulangi, berapa banyak sini yang percaya Yesus Tuhan? Katakan, saya. Engkau harus pergi ke seluruh dunia. Engkau harus pergi ke seluruh dunia. Amin. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yang gak suka kita belakangnya ini, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini adalah satu perintah. Dan itu sebabnya pemberitaan Injil kita harus kreatif. Saya ulangi, harus kreatif. Kenapa? Karena kita harus berusaha sampai kepada hati mereka. Saya ulangi, siapa yang percaya? Buku Roma berkata, percaya di dalam hati. Urusan percaya itu bukan urusan logika. Walau memang ada orang yang percaya karena logikanya dapat dapat menyambung-nyambung, atau dia dapat jawaban dari logikanya, baru dia percaya. Well, itu iman Thomas. Iman Thomas pun sah.
Yang mengerti katakan amin. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, tapi yang paling penting kita bisa menyentuh hati. Dalam hal itu kita perlu kreativitas dari Tuhan. Karena sambungannya yang tidak percaya, yang hatinya tidak tersentuh akan dihukum. Sentuh hati mereka dengan kasih Tuhan. Sentuh hati mereka dengan kesaksianmu, dengan perbuatan baikmu, dengan kasihmu. Sentuh hati mereka dengan kata-katamu. Sentuh hati mereka dengan kreativitasmu. Saya berdoa Tuhan berikan saudara kreativitas tanpa batas. Tuhan berikan saudara kreativitas tanpa batas. Dalam nama Yesus Tuhan berikan kita kreativitas tanpa batas. Amin. Hati yang tertutup, hati yang keras itu pekerjaan dunia dan pekerjaan setan. Hati yang terbuka, hati yang lembut, Alkitab berkata itu pekerjaan Tuhan. Aku melalukan daripadamu hati yang keras dan memberikan padamu hati baru, hati yang lembut. Amin. Jadi jelas sekali, hati yang keras pekerjaan dunia, pekerjaan setan. Hati yang lembut pemberian Tuhan. Saya dengarkan baik-baik, saya percaya pekerjaan dan pemberian Tuhan lebih besar daripada pekerjaan ataupun pemberian daripada dunia atau setan. Itu sebabnya saudara tidak boleh kalah dalam menyentuh hati jiwa-jiwa. Saudara tidak boleh menyerah. Kalau satu, saya ulangi, satu cara tidak berhasil, ada cara lain. Beritanya tidak diubah, tujuannya tidak berubah, caranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan. Jadi dan jadi dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang sukacita katakan amin. Dan yang nomor 3 yang kita terima adalah kehormatan. Penginjilan adalah satu kehormatan bagi kita. Mengapa kehormatan? Karena nomor 1 saudara adalah 3.1 ya, bahwa Tuhan kita tidak memakai malaikat atau makhluk sorga untuk melaksanakan penginjilan, melainkan Dia pilih kita. Dikatakan saudara bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia. Roma 10 ayat 14-15. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak pernah mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Nah, bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada yang tertulis, betapa indah kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tuhan minta supaya kita, mereka di sini ditujukan kepada kita manusia, gereja, bukan kepada makhluk sorgawi. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, banyak orang yang memang bertobat karena tanda-tanda ajaib. Lalu Tuhan berkata, karena kau gereja kemenangan iman Indonesia, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Haleluya. Memang agak kesal juga hati saya, tapi saya diberkati. Saya pergi dari tempat itu. Saya katakan terima kasih Tuhan karena aku kemenangan iman Indonesia. Nah sebentar lagi jadi kemenangan iman internasional. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita itu saudara dipilih Tuhan, itu satu kehormatan. Saya percaya kalaulah Tuhan menyuruh Abraham datang dari sorga ke Medan, dalam waktu 3 detik saudara seluruh kota Medan percaya pada Yesus. Tapi Tuhan tidak pakai demikian, Tuhan pakai kita. Dan Tuhan mau kita berjuang supaya kita bisa berdiri di hadapan Dia dan Dia bisa berkata, sabaslah hai hamba yang baik dan setia. Karena dalam perjuangan kita, dalam kreativitas kita pasti ada penolakan, pasti ada penganiayaan, gak enak di hati. Alkitab berkata dalam penganiayaan yang kau alami, kau belum sampai mencucurkan darah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau rasul-rasul dahulu dengan nyawanya mereka membayar kesaksian. Begitu melekat kesaksian itu pada diri mereka, hingga kalau ada orang yang mau mencabut kesaksian itu daripada diri mereka, dia harus ikut mencabut nyawa daripada orang itu. Itulah dia marturia, seorang saksi Tuhan. Amin saudaraku. Nah saudara kasih dalam nama Yesus adalah satu kehormatan kalau Tuhan bisa pakai kita.
Kalau Tuhan menghormati kita, jangan sia-siakan kehormatan dari Tuhan. Jangan sia-siakan kepercayaan dari Tuhan. Nomor dua, karena Tuhan mempercayakan pada kita berkat dan kuasa terbesar di dunia ini di tangan kita. Sayang, jangan sia-siakan. Berkat dan kuasa terbesar di dunia ini adalah berkat keselamatan dan kuasa menyelamatkan. Bayangkan orang bisa diselamatkan karena pemberitaanmu. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan haleluya. Orang bisa masuk surga karena pemberitaanmu. Itu satu kehormatan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, bersaksilah, berkata-katalah. Yang suka cita katakan amin. Nah saudara, Tuhan percayakan kepada saudara nama Yesus. Kisah pasal 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Kalau dalam terjemahan Indonesia modern dikatakan, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Mengapa itu adalah kehormatan? Karena Yesus mempercayakan kuasa dan berkat terbesar bagi kita. Mengapa itu kehormatan? Karena Tuhan sendiri mau bekerja sama dengan kita yang memberitakan Injil. Alkitab berkata Markus 16 ayat 20, maka pergilah mereka memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Adalah satu kehormatan dan kebanggaan ketika kita katakan Yesus menyembuhkan, maka kesembuhan jadi di mana-mana. Adalah satu kehormatan ketika kita berkata ada kasih Yesus padamu, maka jiwa-jiwa merasakan damai dan kasih di dalam hatinya. Bahwa Tuhan membacking perkataanmu, perkataan penginjilanmu kepada seseorang di sampingmu di angkutan umum, dan perkataan penginjilanmu kepada 20.000 jemaat yang ada di hadapanmu di KKR yang besar. Itu sama kuatnya karena ada Yesus yang tetap membacking semua perkataan yang kau sampaikan. Dimanapun kau berada, jadilah orang yang membawakan Injil, jadilah orang yang membawakan Yesus. Keindahan selalu terjadi kalau saudara bawa Injil. Keindahan selalu terjadi kalau saudara beritakan Yesus. Saya tidak bisa lagi berhenti memberitakan Yesus. Mungkin saudara tidak selalu saya berkata-kata dalam arti kata apa-apa Yesus, apa-apa Yesus. Yang mana saya mau menuju ke sana. Yang mengerti katakan amin. Karena saya melihat setiap kali kita memberitakan Yesus, setiap kali kita meninggikan Yesus, ada keindahan yang terjadi. Karena penginjilan ini adalah satu keharusan, maka sesungguhnya penginjilan itu harus menjadi gaya hidup semua orang yang telah diselamatkan. Gaya hidup menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tingkah laku yang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menjadi pola kehidupan kita sehari-hari, dan itu menunjukkan citra kita, minat kita, ekspresi dan opini pemikiran kita. Biarlah opini kita, citra kita, minat kita, ekspresi kita, gaya hidup kita selalu berkata Yesus baik, Yesus penolongku, tidak ada yang lain selain Yesus, Yesus juru selamat. Dan itulah penginjilan. Biar penginjilan menjadi gaya hidup kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Dengan cepat, mengapa penginjilan itu sangat penting? Penginjilan itu sangat penting karena nomor satu adalah perintah Tuhan bagi kita. Tadi sudah saudara tahu. Dan perintah itu memiliki konsekuensi. Bagi yang melakukannya ada upahnya, bagi yang tidak melakukannya ada hukumannya. Yang mengerti katakan amin. Jadi itu penting. Jadi nomor satu, karena itu perintah harus dilakukan. Nomor dua, kenapa penginjilan itu penting? Karena semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Roma 3:23 mengatakannya. Hanya kenapa kalau semuanya jatuh ke dalam dosa? Karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Karena semua manusia sudah ditetapkan untuk maut. Neraka mengincar kehidupan semua orang. Engkau sayang pada mereka, neraka mengincar mereka. Kau cinta mereka, neraka mengincar mereka. Jadi kalau kita sudah dibebaskan, maka kita harus berusaha untuk membebaskan mereka. Sayang, dua perkara yang harus kita ingat.
bahwa orang bisa hidup tidak selama engkau hidup. Kehidupanmu bisa saja tidak selama orang lain. Yang mau saya katakan, karena mereka tidak hidup selama-lamanya, saksikan Yesus pada mereka. Yang mau saya katakan ialah karena engkau juga tidak tahu kapan engkau pergi pulang ke sorga, maka buatlah hidupmu berguna dan jadi berkat bagi orang lain dengan menjadi kesaksian bagi mereka. Haleluya. Amin. Saya berdoa dalam nama Yesus, kiranya orang-orang akan mengenal bahwa doamu sakti. Saya berdoa dalam nama Yesus, kiranya orang-orang melihat bahwa doamu berkuasa. Jadilah, jadilah, jadilah dalam nama Yesus. Tetap rendah hati, jangan malu berdoa. Kalau ada kesempatan berdoa, berdoalah. Amin. Nah, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa pemberitaan Injil ini penting? Karena kita yang sudah menerima keselamatan harus berbagi keselamatan. Nomor satu, karena itu perintah. Nomor dua tadi saudara, karena semua manusia telah jatuh dalam dosa. Nomor tiga, karena kita yang sudah diselamatkan harus berbagi keselamatan. Matius 10 ayat 8, sembuhkanlah yang sakit, bangkitkanlah yang mati, tahirkanlah yang kusta, usirkanlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan gratis, berikanlah itu pula dengan gratis. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, berikanlah itu juga dengan cuma-cuma. Amin saudaraku. Kita sudah peroleh dengan cuma-cuma. Roma 3 ayat 28. Dan oleh kasih karunia kamu dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Maka jangan kita sibuk meminta balasan. Kita adalah alatnya. Amin. Kita tidak boleh menyimpan untuk diri sendiri konsep keselamatan dengan kebebasan hanya karena pekerjaan Tuhan dan melibatkan banyak orang dari berbagai suku bangsa. Sejak awalnya kalau Tuhan mau menyelamatkan, pasti banyak orang yang ikut. Ketika Tuhan panggil Abraham, Lot ikut serta. Sayangnya Lot menjadi sombong dan dia berusaha menjadi subjek. Padahal Lot tidak akan menjadi kaya tanpa Abraham. Yang mengerti katakan amin. Ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ada banyak bangsa yang ikut bebas bersama bangsa Israel. Keluaran 12 ayat 37-38. Kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Dan banyak juga orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka. Jadi keselamatan, kebebasan tidak pernah hanya untuk satu orang. Kami hanya Israel, kalian semua tinggal di Mesir, masih jadi budak, hanya Israel dibebaskan. Tidak pernah. Walau Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, keselamatan tetap menjadi milik sampai ke ujung-ujung bumi. Yang mengerti katakan haleluya. Maka kalau kita punya gratis, kita dapatkan dengan gratis, berikan pada orang dengan gratis. Kita tidak pernah menjadi subjeknya, Yesus yang menjadi subjeknya. Kita tidak pernah menjadi objeknya, saudara. Objek itu dalam arti kata kita yang menerima upah, kita tidak pernah. Objeknya adalah jiwa-jiwa, mereka yang menerima keuntungan, mereka menerima keselamatan, mereka menerima mukjizat. Amin. Saya siapa? Saya hanya seorang hamba yang melakukan tugasnya. Saya adalah seorang alat. Engkau adalah alat. Bangga dipakai Tuhan. Bangga dipakai Tuhan. Bangga dipakai Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang memakai kita. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Master kita, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati hari ini katakan saya, Tuhan, dalam nama Yesus jadi pemberita Injil. Pegang kiri kanan saudara, katakan jadi pemberita Injil. Mari kita bangkit berdiri semuanya.